Pecak bandeng tanpa duri Banten masih menjadi kuliner favorit bagi pecintanya. Selain memiliki cita rasa yang lezat, sambal segarnya yang sederhana dan pedas membuat kuliner ini wajib untuk dinikmati. Pecak bandeng Nori asal Serang, Banten mengajak Anda membuat sajian lezat pecak bandeng dengan pelecing kangkung. Pecak bandeng bisa kita jumpai di setiap daerah di Indonesia. Ikan yang hidup di laut saat kecil dan besar di air rawa ini juga menjadi sajian lezat dan favorit di Provinsi Banten. Daging ikan bandeng di perairan Banten dikenal gurih, pulen, dan tidak berbau lumpur menjadikan pecak bandeng khas Banten menjadi yang terunggul. Jika biasanya kita terganggu dengan duri ikan bandeng saat menyantapnya, di rumah makan pecak bandeng Nori di Jalan Kiai Haji Soharo nomor 27 Kidang, Kecamatan Sumur Kecung, Kota Serang, Banten, pecak bandeng disajikan dengan daging ikan tanpa duri. Haryanto dan istri membuka usaha beragam sajian ikan bandeng sejak 3 tahun yang lalu. Usahanya ia namai Nori, singkatan dari no duri, no worry. Pelanggan menikmati ikan bandeng tanpa khawatir terkena duri. Yuk kita intip cara masaknya. Kali ini ia dan istri memasak pecak bandeng tanpa duri. Awalnya ikan bandeng dibakar di atas panggangan, dilumuri sambal khas berkali-kali agar meresap. Sementara untuk sambal segarnya berbahan tomat, cabai rebus super pedas, terasi, gula, dan garam. Jika biasanya pecak bandeng disajikan bersama sayur asem, Haryanto menyajikannya dengan pelecing kangkung khas Bali yang enak dan segar. Kalau saya sudah mencoba untuk sayur, mungkin bisa sayur asam. Kemudian yang kemarin saya coba dengan pelecing kangkung yang saya adopsi dari Bali. Mungkin di Lombok, kalau orang sudah pernah pergi ke Lombok, ke Bali, dia tahu pelecing kangkung. Nah itu bersandingnya bagus banget itu. Dan memang istilahnya pas lah untuk disajikan. Kuliner sederhana dan lezat ini juga banyak dijual di Kota Serang. Di pecak bandeng Nori, pemirsa juga bisa menikmati sajian ikan bandeng lainnya, sate bandeng, pepes bandeng, sop bandeng, dan lainnya. Harga mulai dari Rp25.000. Dari Serang, Banten, Tifanida, Jawa Post TV.
Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat khasiat kelapa bakar bagi kesehatan. Kami kembali sesaat lagi. Pemirsa, buah kelapa memiliki beragam manfaat bagi kesehatan tubuh. Buah ini biasanya dinikmati dengan campuran es ataupun gula. Namun pernahkah Anda mencoba kelapa bakar? Kami hadirkan manfaat dari kelapa bakar berikut ini. Sebuah kedai sederhana di Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani nomor 76, Banjarsari, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten menyajikan minuman kelapa bakar. Kedai ini bernama Rai Raka atau dalam bahasa Indonesia berarti kedai adik kakak. Kedai milik Nurhainah ini merupakan satu-satunya penjual kelapa bakar di Kota Serang. Kelapa bakar adalah kelapa muda yang dibakar dengan alat pemanggang atau tungku. Biasanya kelapa ini dibakar selama 3 hingga 4 jam. Kelapa bakar memiliki beragam manfaat bagi kesehatan, di antaranya bisa mengobati penyakit ginjal, diabetes, dan lain-lainnya. Masih banyak, bedanya itu agak asam kalau ini kalau kelapa bakar. Kalau kelapa biasa kan manis. Sehari buka dari jam berapa sampai jam berapa dan ngabisin berapa kelapa? Seharinya bukanya jam 9, tutup jam 9 malam. Alhamdulillah udah habis 70-an lah. Selain kelapa yang disajikan original, kelapa bakar juga bisa ditambahkan campuran lain seperti gula aren, madu, jahe, telur, dan paket komplit lainnya. Campuran rasa manis, pahit, dan asam dari kelapa bakar ini menjadi sensasi tersendiri bagi peminatnya. Di jalan tuh kan pegel ya, terus minum ini nggak berapa ya 5 menitan, enak badan. Kalau airnya sendiri sama rasanya bedanya apa sih, Bu? Bau bakar itulah kayu itu tuh, rasanya kayak orang masak di biar bambu aja gitu, bau itu tuh kan alami ya. Kalau ini emang cuman enak langsung enak badan. Satu kelapa bakar dijual 10 hingga 20 ribu rupiah.
Biasanya kelapa bakar banyak dibeli saat sore menjelang malam hari karena airnya yang menghangatkan tubuh. Usaha kelapa bakar juga tergolong menjanjikan karena tidak pernah sepi pembeli. Vina Nida, Jawa Post TV, Serang, Banten. Inovasi untuk menciptakan sesuatu yang bernilai dan berdaya guna banyak bermunculan. Salah satunya di pondok pesantren yang ada di Kabupaten Pandeglang, Banten, yang giat mengolah limbah kotoran ternak kambing menjadi sumber energi untuk bahan bakar rumah tangga atau biogas. Inilah inovasi yang dilakukan para santri Adzikro yang berada di Kampung Ciakar, Desa Bandung, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Banten, dengan mengolah limbah kotoran kambing menjadi biogas. Aktivitas ini telah menjadi rutinitas yang dijalankan para santri untuk menunjang kebutuhan sehari-hari mereka. Pondok pesantren yang dipimpin oleh Ustadz Budi Mahpudin ini mulai mengolah limbah ini dari tahun 2015 dengan alat yang didatangkan dari Bogor. Untuk kotorannya sendiri berasal dari peternakan kambing yang masih juga dikelola oleh para santri. Untuk menghasilkan gas ini butuh waktu 5-7 hari jika terik matahari sedang panas. Namun jika cuaca sedang mendung, butuh sekitar 12 hari untuk dapat digunakan biogas tersebut. Bahan bakunya diantaranya bisa kotoran ayam, bisa kotoran kambing, bisa kotoran kerbau, bisa kotoran sapi, kuda, bahkan kotoran manusia pun bisa. Cuman yang di pondok pesantren ini kita bahan bakunya itu dari kotoran kerbau sama kambing. Jadi sesudah tiap pagi kalau sesudah nyala itu 2 hari sekali kita 2 ember, continue terus. Jadi itu seterusnya. Kalau seandainya masih ada kotorannya ya terus nyala. Kalau tidak ada misalnya nggak diisi ya mati. Dengan adanya biogas ini, para santri sangat terbantu. Manfaat yang dirasakan sangatlah besar. Selain untuk menghemat pengeluaran untuk membeli gas dari warung, kini para santri hanya cukup mengumpulkan kotoran kambing saja. Yusef Kurnia, Pandeglang, Banten, Jawa Post TV. Pemirsa, bengkel gitar milik seorang pemuda di Lebak, Banten tembus pasar nasional. Kami kembali dengan informasinya usai jeda.
Pemirsa, kreativitas tanpa batas, kalimat ini layak disematkan untuk pemuda asal Lui Damar, Kabupaten Lebak, Banten. Berkat keahliannya, ia membuat alat musik gitar dengan kualitas baik, bahkan mampu menembus pasar nasional. Berawal dari senang dengan alat musik gitar, pemuda asal Kecamatan Lui Damar, Kabupaten Lebak, Banten ini mencoba membuat alat musik gitar. Idenya bermula ketika ia berhenti bekerja di salah satu industri pembuatan gitar. Kemudian pada awal 2013 silam, ia mencoba membuat gitar olahannya sendiri di rumah. Ternyata tidak disangka, alat musik gitar buatannya diminati oleh kaula muda. Proses produksi gitar bisa dikatakan tidak terlalu rumit, namun memerlukan ketelitian agar irama yang dihasilkan dari gitar sesuai dengan pesanan para konsumen. Tapi di awal dibentuknya 2013. Kalau idenya emang berdasarkan dari hobi ya ke musik, walaupun saya nggak bisa main gitar, tapi selera insting saya ke musik itu emang kenceng itu. Yang kedua, faktor dari pengalaman bekerja. Kebetulan dari tahun 2001 sampai 2013 itu saya menjelajahi 6 pabrik gitar. Gitar yang diproduksi juga beragam, ada gitar akustik, ukulele, juga gitar elektrik. Untuk satu unit gitar yang sudah jadi, ia menjual dengan harga Rp300.000 hingga Rp2 juta. Pemasaran produk gitar buatan Ujang Iwan ini sudah memasuki pasar nasional, bahkan sudah dilirik oleh artis-artis ibu kota. Bagaimana pemirsa? Tertarik membuat gitar dengan menyesuaikan keinginan Anda? Yusuf Kurnia, Jopos TV, Serang, Banten. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Banten Keh Pagi Jawarannya Informasi Banten. Saya Muhammad Irsal beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan wassalam dulur sa Banten.